Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Kalian tetap semangat belajar dari rumah ya. Kita jumpa lagi, kita ketemu lagi dengan Ibu dengan materi dengan pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan, yaitu masih materi tentang kas kecil ya. Kalau kemarin tentang pengertiannya, sekarang kita akan melanjutkan materinya, yaitu mutasi dana kas kecil ya. Apa saja nanti yang ada di dalam materi kas kecil? Yang pertama mutasi, yang pertama adalah transaksi yang mengakibatkan terjadinya mutasi dana kas kecil. Yang kedua, transaksi pembentukan dana kas kecil. Yang ketiga, transaksi pemakaian dana kas kecil. Yang keempat, transaksi pengisian dana kas kecil. Nah, dokumen-dokumen apa saja di dalam kas kecil yang kita gunakan? Yang pertama adalah dokumen atau bukti penerimaan kas kecil. Banyak dokumen yang digunakan di dalam kas kecil ya. Dokumen penerimaan. Yang kedua adalah dokumen atau bukti pengeluaran kas kecil. Yang ketiga adalah bukti kas keluar. Yang keempat adalah permintaan pengeluaran kas kecil. Yang kelima, bukti pengeluaran kas kecil. Yang keenam adalah permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Yang selanjutnya adalah bagaimana metode pencatatan dana kas kecil ya. Ada dua. Yang pertama adalah menggunakan metode dana tetap atau sering disebut dengan impress fund method. Yang kedua, metode dana tidak tetap atau fluctuation fund method. Nah, kalau dana tetap itu dananya yang dipegang oleh dana kas kecil itu adalah tetap, tidak berubah. Misalnya dalam 1 bulan kas kecil itu hanya memegang atau diberikan dana 10 juta. Ya berarti setiap bulan itu hanya memegang 10 juta, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Beda dengan metode dana tidak tetap atau fluctuation fund method. Nah, ini bisa berubah-ubah, bisa lebih dan bisa kurang. Misalnya kurang, bisa mengajukan kembali ke dalam kas besar untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian perhitungan fisik dana kas kecil. Nah, apa yang dimaksud dengan perhitungan fisik dana kas kecil adalah yang gampang kita mengerti adalah perhitungan atau pencatatan harus sesuai dengan kenyataan uang yang ada ya, yang ada di brankas misalnya, atau kenyataannya uang yang ada harus sama dengan catatan yang diberikan kepada kas besar. Nah, ada yang disebut dengan selisih dana kas kecil. Biasanya selisih dana kas kecil ini akan terjadi jika kas menurut perhitungan fisik akan lebih besar daripada kas menurut catatan ya, yang sering disebut dengan selisih kas lebih atau kas overage. Jika sebaliknya disebut dengan dana kurang atau kas shortage ya, itu. Kemudian laporan mutasi dana kas kecil ini pun harus dilaporkan ya jika terjadi mutasi. Apa yang dimuat yaitu informasi saldo awal kas kecil pada periode tertentu serta pengisian kembali ya. Ini materi pertemuan kedua untuk materi kas kecil ya. Tugasnya adalah silakan kalian jawab pertanyaan ini, kemudian kalian tulis di buku tulisnya, nanti kalian kumpulkan ke sekolah. Oke, selamat mengerjakan, tetap di rumah, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.